Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat semua ya? Pagi ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Materi pembelajaran kita kali ini sila pertama dan kedua Pancasila, ungkapan dan artinya, gerak dasar lokomotor atau berjalan. Anak-anak, coba gambar apa itu ya? Gambar buku. Nah, di atas sampul buku itu terdapat gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di bagian tengah Garuda tersebut terdapat simbol dari sila-sila Pancasila. Anak-anak, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang simbol dan bunyi Pancasila. Terdapat 5 simbol di dalam Pancasila. Yang pertama, bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Bagaimana bunyi dari Pancasila itu? Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalian hafalkan ya di rumah. Nah, coba anak-anak kalian amati gambar yang ada di bawah ini. Manakah yang termasuk sila pertama dan kedua Pancasila? Contohnya misalkan gambar yang paling atas terdapat gambar sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu termasuk sila Pancasila, termasuk sila Pancasila yang ke-1. Nah, anak-anak ketika sholat berjamaah dilaksanakan di rumah, bisa, di sekolah pun juga bisa. Nah, di masjid juga bisa, di musola juga bisa. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid, ya tentunya kita pergi ke masjid. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak lokomotor. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan. Nah, ketika kita mau sholat berjamaah di masjid, kita berjalan. Ya, contoh berjalan itu sangat banyak sekali. Ada berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping. Perhatikan gambar yang ada tersebut. Nah, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping. Nah, anak-anak, coba nanti kalian tirukan ya gerakan berjalan
yang gerakan berjalan yang menyerupai hewan. Contohnya kelinci. Berjalannya kelinci bagaimana? Berjalannya kucing bagaimana? Berjalannya bebek bagaimana? Nanti coba kalian tirukan di rumah ya. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan contoh percakapan itu. Ya, contoh percakapan. Perhatikan percakapan berikut. Anak-anak, sebelum anak-anak membaca percakapan itu, coba Ustadzah akan menjelaskan sedikit tentang arti percakapan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan percakapan? Percakapan adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. Percakapan itu minimal dilakukan dua orang. Nah, sekarang anak-anak setelah membaca percakapan itu, manakah yang termasuk ungkapan? Ya, coba nanti garis bawahi dan cari artinya. Mungkin itu dari Ustadzah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.